Perkenalkan, nama saya Suster Margareta Ani dari Biara BPS Naimata Kupang, belajar di kampus Biakan Kupang, kelas B, Prodi PAUD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep dasar anak usia dini. Konsep dasar pendidikan anak usia dini. 1. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut. 1. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. 2. Proses pendidikan itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didik. 3. Akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan. 2. Dasar, fungsi, dan tujuan PAUD. Dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis ialah A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 berbunyi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang pendidikan sebelumnya menggunakan istilah prasekolah atau preschool. Untuk maksud sama, perkembangan istilah tersebut mengacu pada referensi internasional yang sekarang banyak menggunakan istilah Early Childhood Education. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yakni memastikan seluruh tugas perkembangan atau kemampuan berpikir atau kognitif, berkomunikasi, fisik atau motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek terhambat. Para ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. Oleh karena itu, anak perlu dibimbing, dididik, dilatih agar semua aspek perkembangannya dapat tumbuh progresif sesuai usianya. 4. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk Taman Kanak-kanak atau TK atau Raudatul Aftal atau RA dan bentuk lain sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau Kober.
atau Taman Penitipan Anak atau TPA, dan bentuk lain sederajat PAUD informal yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan. Berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya Taman Penitipan Anak atau TPA diperuntukkan bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kelompok bermain usia 2 sampai 4 tahun. Dan untuk Taman Kanak-kanak atau TK atau RA usia 4 sampai 6 tahun. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik perkembangan sendiri-sendiri, sehingga pendidikannya disesuaikan dengan tugas perkembangan anak. Lama waktu belajar anak usia dini di lembaga PAUD untuk anak usia dini kurang dari 2 tahun, 120 menit per minggu. 2 sampai 4 tahun, 360 menit per minggu. 4 sampai 6 tahun, 900 menit per minggu atau 3 jam per hari, baik untuk kelas reguler atau kelas penitipan atau sering disebut daycare. Pendidikan di kelompok bermain berfokus pada keterampilan dasar, yaitu menolong diri, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Pendidikan di TK berorientasi pada upaya mematangkan seluruh tugas perkembangan dan pra-akademis untuk mempersiapkan anak memasuki pintu sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini adalah payung bagi seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. 5. Alasan pentingnya pendidikan pada anak usia dini. Ada 2 alasan mengapa pendidikan pada masa usia dini penting. Pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Kedua belahan otak diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya. Agar berkembang optimal, butuh peranan orang dewasa untuk membantu, yakni dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangannya. Masa perkembangan anak usia dini sangat terbatas, tetapi sangat menentukan masa depan anak. Periode emas yang terbatas hanya dilewati sekali seumur hidup dan tidak akan datang lagi. Bukan berarti bahwa anak harus dijejali berbagai pengetahuan dan keterampilan. 2. Berkaitan dengan persiapan anak masuk sekolah dasar. Dewasa ini, syarat usia seorang anak masuk sekolah dasar ialah di atas 6 tahun, diprioritaskan usia 7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku, intelektual, sosialisasi, kemandirian yang lebih matang dibandingkan dengan anak yang tidak pernah masuk taman kanak-kanak atau langsung dari keluarga. Tujuan pendidikan anak usia dini ialah untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, kognitif, dan lain-lain. Tujuan taman kanak-kanak agar anak sedini mungkin bisa cepat baca, tulis, dan berhitung. Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan informasi dari ilmu pengetahuan teknologi. Ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 Pasal 4. Keempat, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005. Keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
Developmentally Appropriate Practice atau sering disingkat dengan DAP. Developmentally Appropriate Practice lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di bawah 8 tahun. Terima kasih.